Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan memenuhi ujian akhir semester saya, yaitu mereview buku anak yang berjudul Kisah Seekor Burung Camar dan Kucing yang Mengajarinya Terbang. Perkenalkan, nama saya Latifah Fauzah dengan NIM 2002657, seksi 2021 20260033, kelas C, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, mata kuliah Literatur Anak dan Remaja, dengan dosen pengampu Yona Primadesi, S.Sos. M. Hub. Oke, kita masuk dengan identitas buku. Ini judul buku yaitu Kisah Seorang Burung Camar dan Kucing Mengajarinya Terbang. Penulis Louis Sepulveda. Terus penerjemah Rani Agustinus dengan penerbit Margin Kiri. Tahun terbit 2020, ISBN 97860200788 halaman 90 halaman dengan ukuran 14 x 20,3 cm. Dan di sini saya juga telah memperlihatkan depan dan belakang dari buku Kisah Seorang Burung Camar dan Kucing Mengajarinya Terbang. Masuk ke sinopsis bukunya. Nah, di sini kisah karya Louis Sepulveda ini bermula ketika seorang kucing yang bernama Zorbas sedang asik berjemur. Tiba-tiba mendapati seekor burung camar terjatuh kepayahan di dekatnya. Tumpahan minyak dari kapal tanker di laut telah melengketkan bulu-bulu burung camar betina yang hampir bertelur itu, membuatnya tak mungkin meneruskan terbangnya. Sebelum meninggal, ia meminta si kucing berjanji untuk merawat telurnya sampai menetas dan lantas mengajari anaknya terbang. Sebagai kucing pelabuhan, Zorbas pantang melanggar janjinya. Namun, mungkinkah ia dan kawan-kawannya sesama kucing pelabuhan benar-benar bisa menepati janji mengajari bayi camar itu terbang? Cerita ini tentang persahabatan, kesetiaan untuk menepati janji, dan renungan tentang perbuatan manusia terhadap lingkungan. Hal-hal yang menarik dari buku yang pertama yaitu ilustrasi buku dan tokoh bukunya berupa hewan. Di sini ilustrasi bukunya itu sangat baik buat anak ya, karena bisa anak-anak memahami isi dari buku tersebut. Terus yang kedua, latar belakang. Di sini juga dapat bahwa anak-anak dapat memahami isi buku jika latar belakangnya bagus. Yang ketiga yaitu jalan cerita. Di dalam cerita ini jalan ceritanya sangat menarik, apalagi untuk anak-anak pasti peminatnya sangat banyak. Terus yang keempat yaitu nilai-nilai atau amanat ceritanya sangat banyak dan bisa diambil menjadi hikmah. Hal-hal penting dari buku yaitu yang pertama, tokoh utama sangat menjaga janjinya kepada si ibu burung camar. Terus yang kedua yaitu cerita buku ini tentang tokoh hewan yang dahulu tinggal di hutan dan sekarang sudah memiliki rumah. Terus yang ketiga yaitu pesan yang disampaikan di cerita ini bahwasannya tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan ilmiah, akan tetapi dapat diselesaikan dengan hati. Yang keempat, dapat mengajari kita bahwa pengasuh yang dilakukan tokoh utama kepada bayi burung camar. Yang kelima, yaitu kisah buku ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dan sains yang terdapat di dalam kisah buku ini. Terus yang keenam, terdapatnya moral yang bagus. Yang ketujuh, yaitu kisah cerita ini mengajarkan kita betapa pentingnya menjaga lingkungan di sekitar kita. Yang dapat dipetik yaitu yang pertama, kepemimpinan. Itu sosok Zorbas yang menghargai, menghormati, dan mencintai makhluk yang berbeda dirinya. Terus yang kedua, nilai pengasuh yang dilakukan Zorbas mengasuh anak camar yang membutuhkan
kompromi serta kelapangan hati. Terus yang ketiga yaitu nilai kasih sayang, di mana Zorba menyayangi anak camar dengan mampu menghapus serkat perbedaan di antara mereka. Dan yang terakhir yaitu aspek-aspek dari buku anak ini. Sesuai dengan genrenya, buku ini ditunjukkan untuk anak remaja sekitar umur 7-12 tahun, yaitu anak dalam tahap pembaca mahir, di mana dalam buku ini sudah tidak dapat ilustrasi, serta kalimat dan diksi yang digunakan juga sudah beragam. Banyak kata atau kalimat yang bermakna ganda. Isu yang dibahas lebih kompleks dan mengarah kepada lingkungan. Terdapat banyaknya ungkapan yang menggunakan bahasa Latin. Buku ini juga dapat dibaca oleh orang tua atau lebih dewasa kepada anaknya agar anaknya tidak salah tangkap pesan yang ada di buku ini. Sekian, terima kasih.